Selanjutnya terdapat penggantian nama gudang dari nama gudang store menjadi nama gudang toko. Pertama kita melakukan di persediaan, klik gudang. Kita akan mengganti nama gudang store menjadi nama gudang toko karena ada penggantian nama gudang pada lokasinya. Store, pencet, kita ganti namanya saja toko. Penggantian nama dari store ke toko ini kan tidak akan mempengaruhi sama sekali, cuman ada transaksi-transaksi sebelumnya. Maka semua persediaan, semua barang yang dikirimkan atau semua barang yang dibeli dikeluarkannya atau dimasukkannya ke gudangnya awalnya ada store akan diganti menjadi pada ganti ke gudang toko. Sama juga yang ada di saldo awalnya, yaitu terdapat beberapa barang yang ada di gudang store, maka gudang store itu mengganti namanya menjadi gudang toko, maka di saldo awalnya bukan gudang store lagi, akan menjadi gudang toko. Kita mulai tanggal 1 Januari 2020. Pada kolom perusahaan kita pilih karyawan. Kita ganti nama lengkapnya yaitu dengan Bapak Budi. Posisi jabatannya seorang salesman. Tidak lupa kita klik fitur penjual. Iya. Lalu kita pilih tanggal masuknya yaitu tanggal 1 Januari 2020. Lalu kita simpan. Kita tambahkan data lagi masih di kolom yang sama karyawan yaitu Ibu Santi dengan posisi jabatan juga seorang salesman. Dengan tanggal masuknya juga tanggal 1 Januari 2020 dan tidak lupa kita centang iya di penjual lalu kita save. Kita remove karyawan, kita ke penjualan lalu ke komisi penjual. Namanya kita isi dengan komisi penjualan. Lalu kita klik tertentu yaitu pilih langsung dua nama Pak Budi dan juga Bu Santi. Lalu kita klik nilai penjualan antara sekitar 150.000 sampai dengan 1 juta. Lalu untuk persentasenya yaitu 3% dari nilai penjualan. Lalu kita simpan. Kita dapat mengeceknya lagi di fitur warna hijau yaitu data-data, kita perbarui, kita klik komisi penjualan, kita mereceknya terlebih dahulu sebelum lanjut. Tanggal 2 Januari 2020 pada fitur penjualan kita pilih faktur penjualan dengan pelanggannya yaitu Indah Market. Tanggalnya yaitu 2 Januari 2020. Kita klik kaca pembesar untuk memilih barangnya yaitu kurma muda 250 gram dengan total kuantitas 10. Diskonnya 2%, PPN-nya tidak lupa yaitu 10%. Lalu kita lanjut. Kita klik lagi kaca pembesar untuk memilih barang yang lainnya yaitu sirup kelapa muda 460 ml dengan kuantitas 10 dan diskonnya 2% juga. PPN 10%. Kita klik lanjut. Lalu kita ke info lainnya yang bentuknya I dengan nomor PO 0710. Lalu kita langsung klik proses pembayaran karena dilakukan secara transfer. Lalu kita ganti tanggalnya yaitu 2 Januari 2020. Kita hitung nilai pembayarannya dengan banknya yaitu Mandiri IDR. Tidak lupa kita ke info lain, kita ganti metodenya menjadi transfer bank. Lalu kita klik simpan. Dan kita dapat ke fitur warna hijau untuk merecek sekali lagi data-datanya. Tanggal 3 Januari 2020 pada kolom persediaan kita pilih permintaan barang. Kita ganti tanggalnya yaitu tanggal 3 Januari 2020. Lalu setelah itu kita klik kaca pembesar, kita pilih kurma muda 250 gram dengan kuantitas 20 dan tanggalnya juga tanggal 3 Januari 2020. PCS, lalu kita lanjut. Setelah itu kita klik kaca pembesar lagi untuk menambahkan barangnya.
yaitu sirup kelapa muda 460, tanggalnya juga 3 Januari 2020 dengan kuantitas 20 PCS. Lalu kita tambahkan data lagi di kaca pembesar, yaitu kurma sukari 1 kg, tanggalnya juga 3 Januari dengan kuantitasnya total 10. Lanjut, kita cek terlebih dahulu transaksinya sudah benar. Jangan lupa kita save. 5 Januari 2020, dengan kolom pembelian kita pilih pesanan pembelian. Kita pilih pemasoknya Nana House Store dengan tanggal 5 Januari 2020. Lalu kita ganti mata uangnya IDR, kita ambil yaitu pada permintaan klik kaca pembesar yang ada yaitu totalnya ada 3. Kita klik di kurma muda 250 gram, kita ganti dengan harga 79.000. Lalu si sirup kelapa muda kita klik dengan harganya 10.000. Lalu pada kurma sukari 1 kg kita klik harganya 28.000. Oke. Kita ke info lainnya. Kita pengirimannya kita pilih mobil box dengan alamat kirim Jalan Nana 1. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah sudah oke. Lalu kita klik simpan. Kita dapat melihatnya di fitur warna hijau. Kita pilih tuh Nana House, kita bisa mengeceknya ulang. Tanggal 8 Januari 2020 kita ke pembelian dengan pesanan pembelian, lalu kita klik warna hijau, kita dapat menemukan Nana Store. Langsung kita proses pada faktur. Tidak lupa tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 8 Januari 2020. Oke, lalu kita ke info lainnya. Kita isikan untuk nomor fakturnya INV_NANA_0123. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu pada info lainnya apakah semua datanya sudah lengkap. Pengiriman dengan mobil box, lalu kita kembali, lalu kita ubah, kita klik ubah gudang, store, semua diubah ke store. Kita cek satu persatu barang-barangnya apakah sudah benar dengan total 2.266.000, lalu kita klik simpan. Kita ke fitur tombol berwarna hijau untuk mengecek apakah sudah tersave untuk Nana House Store-nya. Dan untuk transaksi selanjutnya, kita masuk ke penerimaan penjualan terima dari Terbit Mart dengan tanggal 8 Januari 2020. Itu pemilik Bank Mandiri melakukan pembayaran dengan cek atau giro 4 Februari 2020 dengan nomor cek GC 0021 sebesar 10.856.000. Setelah itu kita klik simpan dan kita bisa meng-cross check kembali, dan ini untuk totalnya 10.856.000 Terbit Mart, Bank Mandiri, dan selesai. Dan untuk transaksi selanjutnya ada melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke store di tanggal 11 Januari 2020, yaitu dengan produknya kurma sukari sebesar 1 kilo, kuantitasnya 15, dan ada sirup kelapa muda 460 ml dengan kuantitas 10. Lalu kita bisa klik simpan. Lalu untuk transaksi selanjutnya ada perusahaan melunasi hutang kepada PT Jayataya. Ini pembayaran ke PT Jayataya, tanggal bayarnya
13 Januari 2020 dengan Bank Mandiri sebesar 5.423.000. Metode bayarnya memakai cek giro dengan tanggal cek dengan nomor cek GC 0022 dan tanggalnya 2 Februari 2020 sebesar 5.423.000. Lalu klik simpan. Dan untuk transaksi selanjutnya, yaitu perusahaan melakukan pembelian kepada PT Werasa, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kita pilih pemasoknya PT Werasa. Untuk tanggalnya yaitu tanggal transaksi 14 Januari 2020 dengan barang kurma ajwa 500 gram, kuantitasnya 15, dan untuk harga per unitnya yaitu 68.000. Lalu ada diskon sebesar 1%. Dan lanjut masukkan yang sirup jeruk 460 ml. Kuantitasnya 15 juga. Untuk harganya 9.000 dan mendapatkan diskon produk juga. Lalu kita pilih ubah gudang store dan memasukkan nomor fakturnya. Lalu pengiriman barang akan diterima pada tanggal 15 Januari 2020. Pengiriman menggunakan mobil box. Lalu kita proses pembayaran. Pilih memakai Bank Mandiri. Hitung nilai pembayaran dan tanggal bayarnya yaitu Januari 2020. Metode pembayarannya dengan transfer bank, lalu kita klik simpan. Dan untuk transaksi selanjutnya kita ada penerimaan barang dari PT Werasa atas pembelian pada tanggal 14 Januari 2020. Ini untuk tanggal transaksinya di tanggal 15 Januari 2020. Lalu kita memasukkan nomor terimanya. Lalu kita ngambil dari tagihan di muka. Kita klik lanjut. Lalu setelah itu kita ubah gudang. Kita cari di gudang store. Lalu selanjutnya pengiriman memakai mobil box dan klik simpan. Lalu barang dan jasa. Setelah itu kita pilih kategori barang. Kita masukkan umum. Lalu kode barangnya dimatikan. Dan kita isi nama barang dengan paket spesial Ramadan. Dan selanjutnya jenis barang kita ganti menjadi grup. Untuk kode barang, sebelumnya kita lihat dulu di data. Kita lihat terakhir kita mengisi data berapa untuk kode barang. Dan terakhir ternyata kita mengisi di I0006. Berarti kita harus membuat baru dengan I0007. Lalu kita cek di penjualan dan pembelian. Harga dihitung dari rincian grupnya kita matikan. Lalu kita isi dengan 50.000, PPN normal 100%. Kita masukkan kurma sukari dengan 1 kilo yaitu 1 piece. Lalu
Sirup jeruk 460 ml 1 piece. Selanjutnya terdapat penggantian nama gudang dari nama gudang store menjadi nama gudang toko. Pertama kita melakukan di persediaan klik gudang. Kita akan mengganti nama gudang store menjadi nama gudang toko karena ada penggantian nama gudang pada lokasinya. Store, pencet, kita ganti namanya saja toko. Penggantian nama dari store ke toko ini kan tidak akan mempengaruhi sama sekali, cuman ada transaksi-transaksi sebelumnya. Maka semua persediaan, semua barang yang dikirimkan atau semua barang yang dibeli dikeluarkannya atau dimasukkannya ke gudangnya, awalnya ada store akan diganti menjadi pada ganti ke gudang toko. Sama juga yang ada di saldo awalnya, yaitu terdapat beberapa barang yang ada di gudang store, maka gudang store itu diganti namanya menjadi gudang toko, maka di saldo awalnya bukan gudang store lagi, akan menjadi gudang toko. Berikutnya kita masuk ke penjualan. Lalu kita ke faktur penjualan. Dan kita pilih pelanggan, yaitu pelanggan umum. Kita ganti tanggalnya menjadi 15 Januari 2020. Lalu kita masukin barangnya, yaitu paket spesial Ramadan dengan kuantitas 10. Berlanjut. Setelah kita ubah gudangnya jadi toko, ubah tenaga penjualnya menjadi Santi. Lalu kita proses, lalu pembayaran. Lalu kita pilih banknya, itu Bank Mandiri. Kita hitung ulang. Lalu kita pilih tanggal bayar, yaitu 15 Januari 2020. Setelah itu info lainnya, metode pembayarannya, transfer bank. Lalu kita simpan. Kita masuk ke persediaan. Lalu kita pilih barang dan jasa. Kita pilih kategori barangnya yaitu kurma. Kode barangnya kita matikan. Kita cek, terakhir kita bikin I007. Lalu kita ganti ke I008. Lalu nama barang yang kita pilih kurma mejol 500 gram. Ini barangnya persediaan. Satuannya piece. Lalu kita ke penjualan atau pembelian. Kita bikin harga jual satuannya yaitu 150.000 per piece. Pajak PPN-nya normal. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita ke pembelian, faktur pembelian. Lalu kita pilih pemasoknya yaitu pemasok umum. Tanggal yang kita ganti yaitu 15 Januari 2020. Terus kita pilih barang yaitu kurma mejol 500 gram. Kuantitasnya kita bikin 20. Lalu harganya 125.000. Diskonnya 2%. Gudangnya gudang kita ganti jadi toko. Lalu kita masukkan lagi sirup leci 460 ml. Kuantitasnya kita ganti menjadi 9. Harganya kita masukkan yaitu 9.500. Tidak ada diskon. Terus nomor fakturnya kita isi INV _umum _2232. Lalu pengirimannya kita menggunakan mobil box. Lalu proses dan pembayaran.
Tanggal bayarnya kita ganti menjadi 15 Januari 2020, bank yang kita pilih Bank Mandiri IDR. Nilai pembayarannya kita hitung ulang. Metode bayarnya kita ganti menjadi transfer bank. Lalu klik simpan. Berikutnya, kita ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Lalu kita pilih pelanggannya itu Raya Store. Kita ganti tanggalnya menjadi 21 Januari. Kita pilih barang dan jasanya yaitu kurma mejol 500 gram dengan kuantitas 5. Lalu kurma muda 250 gram dengan kuantitas 10. Kita pilih pengirimannya mobil box. Ubah gudangnya menjadi toko. Ubah tenaga penjualnya menjadi Santi. Lalu kita lanjut ke proses pembayaran. Banknya kita pilih sebelumnya kita ganti tanggal pengirimannya 22 Januari, lalu kita proses pembayaran. Lalu bank kita Bank Mandiri IDR hitung ulang baru tanggal bayarnya yaitu 21 Januari. Kita pilih transfer bank lalu simpan. Kita pilih penjualan, lalu faktur penjualan, lalu kita pilih pelanggannya yaitu Terbit Mart, lalu kita ubah tanggalnya 23 Januari, lalu kita pilih barang dan jasanya yaitu kurma sukari 1 kilo dengan kuantitas 12, diskonnya 2%. Terus kita pilih sirup jeruk 460 ml dengan kuantitas 4, tidak ada diskon. Lalu kita ubah gudang menjadi toko. Lalu kita ubah tenaga penjual menjadi Budi. Setelah itu kita masuk ke proses lalu pembayaran. Bank Mandiri IDR, lalu kita hitung ulang. Lalu kita pilih tanggal pembayarannya yaitu 23 Januari. Metode bayarnya kita pilih transfer bank. Lalu kita simpan. Yaitu kita ke persediaan dan barang dan jasa. Untuk kategori barang kita klik umum, kode barang kita isi I0009 ya. Untuk nama barang kita isi paket mendekati Ramadan. Untuk persediaan grup satuannya paket ya. Kita ketik ulang. Untuk harga jual satuan diisi 160.000 dan PPN 10%. Untuk rincian grup kita masukkan sesuai dengan data yang ada. Oke.
lalu kita simpan. Yaitu klik pembelian lalu pesanan pembelian. Untuk di sini pemasok dari PT Sentra Indah pada tanggal 24 Januari 2020. Oke, langsung saja kita cari. Yang pertama itu kurma muda dengan harga 77.000 dan kuantitas 7. Oke, lanjut. Sirup kelapa muda dengan kuantitas 13 dengan harga 13.000, diskon 1%. Lalu kita simpan. Maaf, data alamat harus diisi. Oke, kita isi dulu alamatnya. Lalu simpan. Oke, kita langsung tambah data baru, yaitu dengan pemasok Nana Hostor pada tanggal 24 Januari 2020. Oke, lalu klik pencarian, yaitu kurma mejol dengan kuantitas 15 dengan harga satuan 138.000. Lalu lanjut sirup leci, yaitu kuantitasnya 8 dengan harga 10.000. Oke, langsung masukkan alamat lalu klik simpan. Kita ke pembelian, lalu pesanan pembelian, langsung ke garis 3 hijau, klik Nana Hostor, lalu klik proses untuk penerimaan. Kita isikan barang pada tanggal 25 Januari 2020 dengan nomor terima 0793, lalu kita ubah gudang dulu ke gudang toko. Lalu kita cek lagi dan klik simpan. Kita ke pembelian, lalu pesanan pembelian, lalu garis 3 hijau atas, klik PT Sentra Indah dan klik proses untuk penerimaan. Di sini kita ganti tanggal 25 Januari 2020. Dengan nomor terima 0794. Oke, lalu klik simpan. Untuk selanjutnya kita masuk ke penjualan, lalu penawaran penjualan. Dipesan oleh Raya Store pada tanggal 26 Januari 2020. Lalu kita ambil paket mendekati Ramadan dengan kuantitas 10. Lanjut, kita ambil paket spesial Ramadan dengan kuantitas 5. Lanjut, lalu jika sudah kita cek kembali dan klik simpan. Selanjutnya kita akan melakukan tahap yaitu melunasi sebagian utang, yaitu kita ke pembelian, pembayaran pembelian. Karena utangnya dari PT Sentra Indah, maka kita akan
memasukkan pemasoknya yaitu PT Sentra Indah. Tanggalnya pada tanggal 28 Januari 2020. Pembayarannya menggunakan Bank Mandiri Transfer. Kita ambil dari faktur SI 1212 lanjut, maka kita akan membayarnya sebanyak sebagian yaitu 7 juta, menggantinya ke 7 juta. Lanjut, terus kita hitung nilai dari pembayarannya. Jangan lupa ke infonya ganti ke Nasr Bank. Dicek lagi sudah benar, maka kita simpan. Setelah itu, transaksi selanjutnya terdapat membayar beban listrik, air, telepon kantor, dan lain-lain. Maksudnya listrik, air, dan telepon. Jadi kita ke Cash and Bank pembayaran, yaitu kita karena pembayarannya menggunakan Bank Mandiri, maka kita akan mencantumkan Bank Mandiri DR. Jangan lupa tanggalnya tanggal 30 Januari 2020. Makanya ini listrik, kita cari beban listrik. Beban listrik, air, dan telepon, karena kita digabung, kita tulis. Karena ini terpisah, maka kita akan menggabungkan nilai jumlah seluruhnya. Jadi total yang harus kita masukkan adalah 2.041.663 sekarang. Kita lanjut, lihat infonya. Kita namakan nomor ceknya ke nomor cek PIMT 16001. Kita cek lagi, karena sudah benar kita langsung simpan. Selanjutnya yaitu adalah menghitung nilai penyusutan aset tetap pada bulan Januari 2020. Caranya adalah dengan klik tombol perusahaan dan proses akhir bulan. Pilih bulannya yaitu bulan Januari, tahunnya tahun 2020. Terus klik simpan. Nah, setelah berhasil, kita bisa lihat pada daftar laporannya itu. Yang pertama, kita bisa lihat pada laporan laba rugi standar. Bulannya bulan 1 Januari 2020 nyampe bulan 31 Januari 2020. Kita bisa tampilkan ini laba bersihnya yaitu berkurang. Selanjutnya yaitu laporan neracanya, neraca standar per tanggal Januari 1 Desember. Kita bisa lihat Januari 31 2020. Nah, kita bisa lihat jumlah ekuitasnya, jumlah asetnya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jurnal keseluruhan jurnal, yaitu data laporan ke keseluruhan jurnal. Keseluruhan jurnal di buku besar keseluruhan jurnal pada bulan yang awalnya dari 2020 Januari 1 ke 31 Januari 2020. Kita bisa lihat ini semuanya. Ya, terima kasih.